Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi yang diampu oleh Bapak Hasmarudin MPDI. Kelompok kami yang beranggotakan Selvi Mayasari, Siti Nurhaliza, Lala Fadilah, dan saya Umi Kalsum sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Baiklah teman-teman, izinkan kami melalui video ini untuk menjelaskan isi dari makalah kami yang berjudul Dinamika Sosial Budaya dan Masyarakat. 1. Proses belajar kebudayaan sendiri. Proses belajar kebudayaan sendiri ada 3 proses, yaitu A. Proses internalisasi adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup individu, yaitu saat ia dilahirkan sampai akhir hayatnya. Sepanjang hayat terus belajar untuk mengolah segala perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi yang kemudian membentuk kepribadiannya. B. Proses sosialisasi person. Digambarkan proses mengenai kebudayaan sebagai bagian dari sosialisasi individu. Oleh karena itu, untuk memahami suatu kebudayaan, mengamati jalannya proses sosialisasi baku yang lazim dialami sebagian besar individu dalam suatu kebudayaan merupakan suatu metode yang sejak lama dimintai para ahli antropologi sosial. C. Proses enkulturasi. Istilah yang sesuai dengan enkulturasi adalah pembudayaan. Dalam bahasa Inggris digunakan institutionalization. Proses ini adalah belajar untuk menyesuaikan alam pikiran serta sikap tahap adat sistem, norma serta semua peraturan yang dapat dalam kebudayaan seseorang. 2. Pengertian evolusi sosial, difusi, akulturasi, dan asimilasi, serta pembaharuan kebudayaan. A. Pengertian evolusi sosial. Perubahan sosial merupakan salah satu kajian sosiologi yang paling dinamis. Hal ini dikarenakan perubahan selalu terjadi dan terkait tidak bisa dihindari. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan lainnya. Yang menjadi pembeda perubahan sosial dengan perubahan lainnya adalah perubahan sosial menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya serta aspek struktural dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. B. Pengertian difusi. Difusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu tempat ke tempat lain, dari orang ke orang lain, dan dari masyarakat ke masyarakat lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, difusi diartikan sebagai proses penyebaran atau pembesaran suatu unsur kebudayaan dari satu pihak ke pihak lain. C. Pengertian akulturasi. Akulturasi adalah suatu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang lambat laun unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri. Akan tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama. D. Pengertian asimilasi. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Dan yang terakhir, E. Pembaharuan kebudayaan. Pembaharuan kebudayaan adalah suatu proses perkembangan kebudayaan umat manusia mulai dari bentuk-bentuk kebudayaan yang sederhana sampai yang semakin lama semakin kompleks yang dilanjutkan dengan proses difusi, yaitu penebaran kebudayaan-kebudayaan yang terjadi bersamaan perpindahan bangsa-bangsa di muka bumi ini.
yaitu kebudayaan Indonesia yang sudah terlupakan harus kita lestarikan, dan budaya asing yang masuk ke Indonesia harus kita saring, mana yang baik dan mana yang buruk. Karena apabila tidak ada pembaharuan kebudayaan, budaya Indonesia akan tercuri oleh negara lain. 3. Perkembangan sosial budaya di Indonesia. Posisi Indonesia terletak di persimpangan dua samudera, Hindia dan Pasifik, dan dua benua, Asia dan Australia, yang sejak dahulu merupakan daerah perlintasan dan pertemuan berbagai macam agama dan ideologi serta kebudayaan. Dalam kondisi yang demikian, maka terdapat 5 lapisan perkembangan sosial budaya di Indonesia. Yang pertama, lapisan sosial budaya lama dan asli, yang memperlihatkan persamaan yang mendasar seperti bahasa, budaya, dan adat, di samping perbedaan-perbedaan dari daerah ke daerah. Persatuan dan kesatuan yang bersumber kepada lapisan ini tidak ditiadakan oleh datangnya agama dan nilai-nilai baru. 2. Lapisan keagamaan dan kebudayaan yang berasal dari India. Wilayah Indonesia merupakan pusat pengembangan peradaban Hindia di Pulau Jawa. Namun, kesadaran dan kebersamaan tetap dijunjung tinggi. Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, lapisan yang datang dengan agama Islam tersebar luas di wilayah Indonesia yang sekaligus juga memberikan corak tata kemasyarakatan, sebagaimana halnya agama Buddha dan Hindu, yang telah memberi warna pada tatanan masyarakat dan struktur ketataan negaraan. 4. Lapisan yang datang dari Barat bersama dengan agama Kristen, melengkapi kehidupan umat beragama di Indonesia, di tengah-tengah pengaruh dominasi asing yang silih berganti, dari kerajaan-kerajaan Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Yang kelima, lapisan kebudayaan Indonesia yang dimulai kesadaran bangsa. Munculnya rasa nasionalisme yang tinggi terhadap kekuasaan asing telah memberikan inspirasi dan tekad untuk mendorong lahirnya gerakan Budi Utomo tanggal 20 Mei 1980. Kemudian disusul dengan pematapan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejak periode perkembangan nasional, semakin dirasakannya perkembangan peraturan ideologi yang pada garis besarnya terbagi atas 3 kategori, yaitu 1. Ideologi yang menitik beratkan pada nilai-nilai agama. 2. Ideologi yang menitik beratkan pada sosialisme. 3. Ideologi yang menitik beratkan pada nasionalisme. 4. Peran ulama dalam menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan. Menurut Kiai Tantowi, alam kini sedang menggeliat sehingga seringkali menimbulkan bencana, baik gempa, banjir, tanah longsor, angin topan, dan lain sebagainya. Alam marah karena tingkah laku manusianya yang sudah berada di ambang batas normal. Maksiat, korupsi, penebangan liar, industrialisasi tanpa wawasan lingkungan, dan perbuatan buruk lainnya. Manusia telah membuat alam ini murka. Karena itu, menurutnya, masyarakat harus menjaga lingkungan hidup secara baik dan manusia harus mampu mengubah sikap hidup secara islami dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dan perintah Al-Quran yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan merawat alam semesta, serta menghindari perbuatan yang berpotensi merusak alam dan lingkungan. Menggagas fatwa lingkungan.
Kiai Tantowi dan para ulama Garut juga menfatwakan bahwa penanaman pohon untuk penghijauan, pelestarian lingkungan, dan pencegahan banjir merupakan salah satu bentuk sedekah jariyah yang akan mendapatkan limpahan pahala dari Tuhan. Mereka juga menyerukan bahwa pelestarian lingkungan merupakan salah satu wahana mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, para ulama Garut mengatakan kepada orang-orang yang berdosa besar dan hendak bertobat tidak perlu mojok dalam masjid, membaca istighfar ribuan kali, tetapi cukup dengan mengadakan penghijauan. Baiklah, sampai di sini video penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.